Perkenalkan, nama saya Friska Ejila dengan NIM 2248201227. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam. Materi yang pertama, ekstraksi minyak atsiri. Yang kedua, fraksinasi dan isolasi. Yang ketiga, pemurnian. Yang keempat, komputasi bahan alam. Apa itu minyak atsiri? Senyawa volatif berbau khas berasal dari tumbuhan, mudah menguap pada suhu kamar. Komponen minyak atsiri umumnya campuran kompleks monoterpen, sesquiterpen, dan fenilpropanoid. Manfaat atau aplikasi minyak atsiri: aromaterapi, farmasi, kosmetik, pangan, pestisida alami. Ekstraksi minyak atsiri. Yang pertama yaitu destilasi air. Prinsipnya bahan tumbuhan direndam sepenuhnya dalam air lalu dipanaskan hingga mendidih. Kelebihan: sederhana dan peralatan relatif murah, cocok untuk bahan yang tidak mudah mengumpal. Kelemahan: senyawa yang sensitif panas dapat terdegradasi karena kontak langsung dengan air mendidih. Minyak yang terekstrak bisa terkontaminasi senyawa larut air. Rendemen mungkin tidak maksimal. Yang kedua, destilasi air dan uap. Prinsip bahan tumbuhan diletakkan di atas saringan, tidak terendam air, dan uap air dari bahan melewati bahan. Kelebihan: mengurangi kontak langsung bahan baku dengan air mendidih, meminimalkan hidrolisis. Yang pertama yaitu rendemen umum lebih baik dari destilasi air. Kelemahan: masih ada resiko degradasi termal. Selanjutnya, tidak cocok untuk semua jenis bahan baku. Yang ketiga, destilasi uap langsung. Prinsipnya uap air bertekanan tinggi dari generator terpisah dialirkan langsung melalui tumpukan bahan tumbuhan. Kelebihannya, metode paling umum untuk minyak atsiri. Kelemahan: membutuhkan peralatan yang lebih kompleks. Yang keempat, pengepresan dingin atau keaslian aroma buah citrus. Prinsipnya ekstraksi secara mekanis tanpa pemanasan, bahan baku dihancurkan dan diperas untuk mengeluarkan minyaknya. Kelebihannya, menjaga integritas dan kualitas aroma minyak atsiri karena tidak ada panas yang digunakan. Kelemahan: hanya bisa diterapkan pada bahan baku tertentu. Yang kelima, ekstraksi pelarut organik. Pilihan untuk senyawa sensitif. Prinsip menggunakan pelarut organik, misalnya heksana, petroleum, ether, dan etanol. Untuk melarutkan komponen minyak atsiri dari bahan tumbuhan, pelarut kemudian diuapkan. Kelebihan: cocok untuk bunga-bunga yang sensitif panas dan memiliki kandungan minyak atsiri yang sangat sedikit. Kelemahan: resiko residu pelarut dalam produk akhir. Yang keenam, ekstraksi berbasis lemak, yaitu metode tradisional untuk bunga sensitif. Yang pertama, Enverx. Prinsipnya metode lama dingin menggunakan lemak murni, lemak hewan atau tumbuhan untuk menyerap minyak atsiri dari bunga yang sangat sensitif dan terus menghasilkan aroma. Kelebihannya, sangat cocok untuk bunga yang sangat halus dan terus melepaskan aroma, misalnya melati dan tuberos. Kelemahan: proses sangat lambat, intensif tenaga kerja, dan mahal. Yang kedua, maserasi lemak panas. Prinsipnya bunga direndam dalam lemak panas atau tidak mendidih untuk waktu tertentu agar minyak atsiri melarut. Kelebihan: lebih cepat dari Enverx dingin. Kelemahan: risiko degradasi aroma akibat panas meskipun suhu diatur. Selanjutnya, fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi yaitu proses pemisahan ekstrak kasar menjadi beberapa bagian fraksi yang lebih sederhana berdasarkan perbedaan polaritas atau sifat fisikokimia. Tujuan: yang pertama, memperkaya konsentrasi senyawa aktif. Yang kedua, menghilangkan senyawa pengganggu. Yang ketiga, mengidentifikasi senyawa murni untuk karakterisasi lebih lanjut. Metodenya yaitu yang pertama, ekstraksi cair, yaitu pemisahan berdasarkan polaritas.
Prinsipnya memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Kelebihannya relatif sederhana dan murah. Kelemahan kurang selektif, masing-masing fraksi masih kompleks. Yang kedua KLT, yaitu pemisahan skala kecil yang cepat. Prinsipnya pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam. Kelebihan cepat dan murah untuk pemisahan skala kecil. Kelemahan kapasitas terbatas hanya untuk jumlah sampel miligram. Kromatografi kolom dan VLC, yaitu pemisahan skala menengah. Yang pertama, kromatografi kolom, yaitu prinsip pemisahan terjadi saat campuran melewati kolom berisi fase diam. Kelebihan, kapasitas lebih besar dari KLT, menghasilkan fraksi yang lebih murni. Kelemahan, membutuhkan waktu lama atau gravitasi konsumsi pelarut tinggi. Yang B, kromatografi cair vakum. Prinsipnya mirip dengan CC, tetapi eluen ditarik melalui kolom menggunakan tekanan vakum mempercepat aliran. Kelemahan jauh lebih cepat daripada sisi gravitasi. Kelemahan resolusi pemisahan mungkin sedikit lebih rendah dari CC tradisional atau HPLC. Yang C, yaitu metode kromatografi spesifik. Yang pertama, kromatografi eksklusi ukuran. Prinsipnya memisahkan molekul berdasarkan ukuran atau berat molekul saat melewati kolom yang berisi fase diam berpori. Aplikasinya pemisahan polimer, protein, atau senyawa dengan rentang berat molekul yang luas. Kelebihan, pemisahan tanpa adsorpsi cocok untuk molekul besar. Kelemahan, resolusi terbatas untuk molekul dengan ukuran mirip. Yang D, ekstraksi fase padat. Prinsipnya metode pemisahan dan prakonsentrasi sampel menggunakan kolom pendek berisi absorban untuk menahan analit target sementara pengotor dieliminasi. Kelebihan, cepat, efisien, mengurangi konsumsi pelarut, meningkatkan kemurnian dan konsentrasi analit, dapat diotomatisasi. Kelemahan, membutuhkan optimasi yang cermat untuk setiap sampel, kapasitas terbatas. Isolasi senyawa, langkah menuju kemurnian absolut. Definisi isolasi senyawa, proses memisahkan satu senyawa kimia tunggal dalam bentuk murni dari campuran yang telah difraksinasi. Tujuan isolasi, mendapatkan senyawa murni untuk karakterisasi struktur kimia yang akurat. Mendapatkan senyawa murni untuk pengujian aktivitas biologi spesifik tanpa pengaruh senyawa lain. Metode isolasi umum, yaitu yang pertama ada kromatografi cahaya kinerja tinggi, yang kedua ada kromatografi gas, yang ketiga ada kromatografi sentrifugal lapis tipis. Pemurnian senyawa itu memastikan kemurnian tingkat tinggi. Definisinya proses lanjutan untuk menghilangkan pengotor yang tersisa dari senyawa yang lebih diisolasi guna mencapai tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Pentingnya pemurnian, yang pertama memastikan hasil uji aktivitas biologis yang valid dan dapat direproduksi. Diperlukan untuk elusidasi struktur kimia yang tidak ambigu. Metode pemurnian, yang pertama rekristalisasi. Prinsipnya memurnikan senyawa padat berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa target dan pengotor dalam pelarut tertentu pada suhu berbeda. Kelebihan, menghasilkan kristal senyawa yang sangat murni, relatif sederhana dan mudah untuk senyawa yang dapat mengkristal dengan baik. Kelemahan, tidak semua senyawa dapat mengkristal dengan baik, membutuhkan pemilihan pelarut yang tepat. Yang B, sublimasi. Prinsip memurnikan senyawa padat yang memiliki tekanan uap tinggi sehingga dapat langsung berubah wujud dari padat menjadi gas tanpa melalui fase cair. Kelebihan, menghasilkan produk sangat murni,
Kelemahannya hanya untuk senyawa yang memiliki sifat menyublin. Komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam mempercepat penemuan senyawa bioaktif. Definisinya, penerapan metode komputasi, algoritma, dan bioinformatika untuk menganalisis, memodelkan, dan memprediksi sifat serta aktivitas biologis senyawa dari bahan alam. Tujuan utama: mengurangi waktu dan biaya penelitian eksperimental yang mahal dan memakan waktu. Yang kedua, mengidentifikasi senyawa kandidat yang paling menjanjikan secara virtual. Komputasi bahan alam. Yang pertama, database tanaman obat dan senyawa alam. Fungsinya kumpulan informasi terstruktur yang masih tentang senyawa kimia dari bahan alam. Manfaatnya memudahkan penelitian untuk mencari senyawa potensial, menganalisis hubungan struktur aktivitas. Yang kedua, prediksi aktivitas biologis senyawa. Prinsipnya menggunakan algoritma dan model statistik untuk memprediksi potensi aktivitas farmakologis. Manfaatnya melakukan screening virtual terhadap jutaan senyawa dalam waktu singkat. Yang ketiga, molecular docking. Prinsipnya mensimulasikan bagaimana molekul kecil berinteraksi dan berikatan dengan target makromolekul. Manfaatnya mengidentifikasi senyawa bahan alam paling mungkin berikatan kuat dengan target penyakit spesifik. Yang ketiga, mempercepat proses penemuan obat baru. Integrasi komputasi bahan alam mengintegrasikan data dari screening in silico, memandu sintesis atau isolasi. Efisien, mengurangi jumlah eksperimen fisik yang harus dilakukan. Desain rasional, memungkinkan desain senyawa yang lebih rasional dan terarah. Inovasi, membuka jalan bagi penemuan senyawa obat baru dari sumber daya alam yang belum tereksplorasi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.